Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Sungguh bikin ketar-ketir, tak luput dari kunjungannya, Shin Tae-yong bocorkan Jay Itzes masuk 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia versus Vietnam menuju Dream Team. Di Belanda Rp1 miliar bisa gaet Rafael Struijk, di Indonesia cuma setara buangan Persija Jakarta. Liga 1 memang mahal, tapi kualitas nomor sekian. Benar-benar seperti ayah dan anak, dapat nasihat dari Shin Tae-yong. Sandy Walsh diingatkan jaga kondisi jelang timnas Indonesia versus Vietnam. Media Vietnam iri timnas Indonesia naik jet pribadi ke Vietnam. Indonesia diistimewakan. Kisah Boa Solosa, striker ganas dan berskill istimewa di zamannya, 2 kali patah kaki saat perkuat timnas Indonesia tapi tak kapok bela skuad Garuda. Begini kisahnya. Sungguh bikin ketar-ketir, tak luput dari kunjungannya, Shin Tae-yong bocorkan Jay Itzes masuk 27 pemain yang dipanggil timnas Indonesia versus Vietnam menuju Dream Team. Back Venezia Football Club, Jay Itzes juga tak luput dari kunjungan Shin Tae-yong pada Minggu. Setelah ke Belanda dan Belgia, Shin Tae-yong melanjutkan perjalanannya ke Italia. Kali ini Shin Tae-yong secara khusus memantau back Venezia Football Club, Jay Itzes. Venezia Football Club sedang bertandang ke kota Milan, Italia untuk menghadapi Como Football Club pada pekan ke-28 Serie B. Jay Itzes bermain selama 90 menit dalam laga ini, namun sayang Venezia Football Club takluk dengan skor 1-2. Menariknya, Shin Tae-yong juga memberi bocoran bila Jay Itzes akan dipanggil ke timnas Indonesia untuk lawan Vietnam. Pertama kali menyapa Jay setelah menonton laga tandang, kata Shin Tae-yong, sampai jumpa lagi pada 17 Maret, tambahnya. Mereka akan melakoni TC di Jakarta sampai laga lawan Vietnam digelar pada 21 Maret 2024. Meski begitu, daftar resmi 27 pemain yang dipanggil belum dapat dipastikan. Tunggu saja nanti 17 Maret ada atau tidak, tambahnya. Di Belanda Rp1 miliar bisa gaet Rafael Struijk, di Indonesia cuma setara buangan Persija Jakarta. Liga 1 memang mahal, tapi kualitas nomor sekian. Uang senilai Rp1,3 miliar bisa menggaet Rafael Struijk di Belanda. Sementara itu di Indonesia, anggaran serupa hanya setara pemain Persija Jakarta Ginanjar Wahyu. Sorotan tengah mengarah kepada Ginanjar, sebab ia gagal menyelesaikan peluang 1-1 pada laga Persikabo 1973 versus Arema Football Club, Jumat 1 Maret 2024 sore waktu Indonesia Barat di Stadion Sultan Agung, Bantul, DI Yogyakarta. Pada injury time, Ginanjar merebut bola dari penguasaan bek lawan. Ia berlari sendirian dari tengah lapangan dan tinggal berhadapan dengan kiper Husna Al-Malik. Alih-alih mencetak gol, sepakannya malah ditangkap dengan sempurna oleh si penjaga gawang. Kegagalan Ginanjar mencetak gol mudah itu untungnya tidak berpengaruh pada kemenangan Arema FC 10 atas Persikabo. Namun sorotan langsung mengarah ke ex pemain timnas Indonesia U20 tersebut. Apalagi ternyata harga pasar pemain pinjaman Arema Football Club itu menurut Transfermarkt cukup mahal. Ginanjar ditaksir memiliki nilai Rp1,3 miliar. Warganet lalu membandingkannya dengan Rafael Struijk.
Striker timnas Indonesia di Piala Asia 2023 itu punya nilai pasar yang sama persis dengan Ginanjar. Wajar bila pemain berusia 20 tahun itu jadi olok-olok di unggahan milik akun TikTok @istfo_TikTok. Benar-benar seperti ayah dan anak, dapat nasihat dari Shin Tae-yong. Sandy Walsh diingatkan jaga kondisi jelang timnas Indonesia versus Vietnam. Penggawa tim nasional Indonesia, Sandy Walsh, mengakui mendapatkan nasihat dari Shin Tae-yong saat ditemui di Belgia. Pesan tersebut ternyata Shin Tae-yong meminta agar Sandy Walsh menjaga kondisi tubuh agar fit di laga timnas Indonesia versus Vietnam. Timnas Indonesia akan mengadakan pemusatan latihan (TC) yang dikabarkan akan mulai pada 17 Maret 2024. Sebelum itu, Shin Tae-yong sudah terlebih dulu bersafari ke Eropa untuk memantau anak asuhnya yang bermain di sana. Salah satu pemain yang mendapatkan lawatan dari Shin adalah Sandy Walsh. Pelatih asal Korea Selatan itu menyaksikan langsung Sandy bermain saat KV Mechelen mengalahkan Cercle Brugge 3-2 Sabtu. Meskipun hanya bermain sebentar, Sandy merasa senang mengetahui Shin menyaksikan dirinya bermain secara langsung. Dia juga berbicara pentingnya dua pertandingan melawan Vietnam. Sandy pun membocorkan sedikit isi pertemuan dengan Shin. Dia mengungkapkan pelatih berusia 53 tahun itu meminta dirinya untuk tetap fit menjelang laga timnas Indonesia versus Vietnam. Dia datang dan bilang semangat dan mengingatkan untuk tetap fit menjelang laga penting melawan Vietnam, ungkap Sandy. Media Vietnam iri timnas Indonesia naik jet pribadi ke Vietnam, Indonesia diistimewakan. Media Vietnam Soha.vn iri timnas Indonesia naik jet pribadi ke Vietnam. Soha mengatakan timnas Indonesia mendapatkan keistimewaan jelang bentrok dengan timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bertemu Vietnam sebanyak 2 kali pada 21 dan 26 Maret 2024. Pertemuan pertama tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Kamis 21 Maret 2024 pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Pagi harinya, skuad asuhan Shin Tae-yong langsung terbang ke Vietnam. Menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji, timnas Indonesia akan terbang ke Hanoi pada Jumat 22 Maret 2024 menggunakan jet pribadi. Di sisi lain, timnas Vietnam diprediksi hanya akan menggunakan pesawat komersial bersama penumpang reguler. Kemungkinan besar skuad timnas Indonesia yang diprediksi lebih dulu tiba di Hanoi ketimbang personil timnas Vietnam. Jika kondisi ini terjadi, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan praktis lebih diuntungkan. Sebab, secara kondisi fisik mereka jauh lebih baik ketimbang Vietnam yang menjalani penerbangan lebih jauh. Aksi miliarder timnas Indonesia mendapat keistimewaan di rangkaian laga melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Soha. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah memastikan skuad timnas Indonesia diberikan yang terbaik. Timnas Indonesia dibekali pesawat khusus selama menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Keren sekali ya fasilitasnya. Silahkan kasih komentar di kolom bawah ya guys.
Kisah Boas Solosa, striker ganas dan berskill istimewa di zamannya, 2 kali patah kaki saat perkuat timnas Indonesia tapi tak kapok bela skuad Garuda. Begini kisahnya. Boas merupakan salah satu penyerang ganas lokal yang mencuat justru dari Pekan Olahraga Nasional PON. Ia tergabung dalam skuad PON 2004 untuk mewakili Papua. Kiprahnya mendapat perhatian besar dari pelatih timnas Indonesia kala itu, Peter Whittle. Pelatih asal Inggris itu kemudian memanggil Boas untuk masuk skuad Piala Tiger 2004 (kini Piala AFF). Sejak itu Boas selalu menjadi andalan pelatih di timnas Indonesia. Sayangnya cerita sang pemain dengan skuad Garuda tidak selalu indah. Di Piala AFF 2004 itu pula sebuah pukulan telak menghampiri. Ya, Boas mengalami patah kaki untuk pertama kali saat leg E final Piala AFF 2004 melawan timnas Singapura di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Januari 2005. Tackle keras Bayi Haki Haizan membuat mimpinya menjadi pemain sepak bola nyaris terhenti. Butuh waktu berbulan-bulan untuk Boas agar pulih dari cedera. Hebatnya, permainan pemain kelahiran 16 Maret 1986 itu tetap ciamik. Petaka kembali datang kepada Boas saat membela Merah Putih. Cedera patah kaki lagi-lagi menimpanya jelang turnamen Piala Asia 2007. Dalam laga uji coba kontra timnas Hong Kong, tackle horor lawan membuat mimpinya musnah. Tercatat Boas membuat 48 penampilan dengan torehan 14 gol bersama timnas Indonesia. Ia sempat dijadikan kapten pada Piala AFF 2016 tetapi kemudian harus puas membawa Indonesia menjadi runner-up.